Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillah, kalian jawablah, penuhi, taati, patuhi lillah kepada Allah. Walir rasuli, dan kepada Rasul, idza ta'akum, ketika dia memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang yuhyikum, menghidupkan kalian. Wa'lamu, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, yahulu, dia membatasi bainal mar'i wa qalbihi, antara seorang dengan hatinya. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya dia, wa annahu ilaihi tuhsyarun, sesungguhnya hanya kepada dia tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Ya, ini mengandung asma al-hadi, yang memberi petunjuk, al-hafid, yang maha menjaga, ar-rahim, yang maha penyayang, an-nur, yang maha memberi cahaya, al-ba'is, yang maha membangkitkan. Ya, jadi orang-orang beriman, ya, diperintahkan agar mereka itu memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul, yaitu memenuhi segala apa yang diperintahkan dalam petunjuk-tunjuknya dan yang telah diwahyukan di dalam Al-Quran, serta mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Apabila Rasulullah menyuruh orang-orang beriman kepada sesuatu yang memberikan kehidupan mereka, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman agar mengikutinya. Karena segala apa yang diserukan oleh Rasul kepada orang beriman itu sangat berguna bagi kehidupan mereka di akhirat kelak. Ya, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan di akhirat. Ya, kekal di sana. Sedangkan kehidupan di dunia hanya bersifat sementara. Ya, yang hidup saat ini yang kita jalani hanya sementara. Ya, kadangkala seruan Rasul kepada orang beriman itu nampaknya memberatkan bagi kehidupan dunia, akan tetapi Rasul itu mengajak orang beriman, ya, untuk mencari kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang sebentar. Dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi manusia dan hatinya, yaitu menghalangi orang yang beriman dari kekufuran, menghalangi orang kafir dari keimanan. Nah, dibatasin. Akan tetapi disebabkan karena manusia mengikuti hawa nafsunya, tidak sedikit orang-orang yang beriman menjadi kafir kembali. Sedangkan apabila manusia mau bertobat kepada Allah, tidak sedikit orang kafir menjadi beriman. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan kepada manusia, ya, bahwa sungguhnya hanya kepadanya semua manusia dikumpulkan, ya, untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Ya. Apabila seorang melakukan segala apa yang diperintahkan, menjauh yang dilarang, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan di akhirat dengan surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan apabila mereka ingkar dan mendustakan para rasul, maka Allah akan memberikan azab yang pedih di akhirat. Ya, dalam hadis Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati manusia seluruhnya ada di antara dua jari jemari. Ya, Allah Ta'ala seperti satu hati dan Allah berbuat terhadapnya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah yang menguasai hati, condongkanlah hati kami untuk mentaatimu. Ya, hadis Ahmad. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu, dan takutlah. Ya, takutlah kalian fitnatan, pada fitnah, yaitu siksaan, la tusibanna, yang tidak akan menimpa, alladzina dzalamu minkum khassatan, kepada mereka yang zalim di antara kalian, khusus itu saja.
Wa'lamu dan ketahuilah annallaha bahwa sungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya. Ya. Jadi orang-orang beriman itu agar tidak membiarkan kemungkaran yang terjadi di antara mereka, karena Allah memerintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Apabila hal itu tidak mereka lakukan, maka Allah Ta'ala akan menimpakan siksa kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mau mengingatkan kepada kemungkaran, maka mereka pun akan tertimpa adab akibat daripada mereka tidak mengingatkan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu amat keras siksanya yang tidak dapat ditolak oleh semua makhluk pun yang berada di langit dan di bumi. Dalam hadis Ahmad, hadis Qudsi, dijelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa seorang awam karena dosa perbuatan orang-orang yang khusus, sehingga mereka melihat kemungkaran di hadapan mereka dan mereka mampu untuk mencegahnya, tetapi mereka tidak mencegahnya, mentangnya. Ya, kalau terjadi demikian, maka Allah Ta'ala akan menyiksa orang-orang yang khusus dan orang-orang yang awam. Ya. Wadhkuru id antum qalilun. Wadhkuru, dan ingatlah kalian mukminin, id antum qalilun, tak kala kaum muhajirin itu berjumlah sedikit, mustad'afuna, sebagai orang yang lemah, yang tertindas fil ardi di bumi. Takhafuna, kalian takut, ayyatakhattafakumun nas, ya, bahwa akan menculik kalian manusia, itu orang kafir. Fa'awakum, maka dia Allah mengungsikan kalian ke Madinah, wa ayyadakum, dan dia kuatkan kalian binasrihi, dengan pertolongannya, yaitu perang Badar. Wa razaqakum, dan dia Allah memberikan rezeki pada kalian minat thayyibat, dari yang baik-baik yang halal, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah mengingatkan kepada orang beriman dari golongan muhajirin akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada mereka, ya, di mana mereka itu ketika orang-orang yang beriman tinggal di kota Mekah masih berjumlah sedikit, lagi tertindas dari kaumnya, dan mereka takut kepada orang kafir Quraisy akan menculik mereka. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka dengan memberikan tempat menetap, yaitu di Madinah, sehingga terbebaslah mereka dari rasa ketakutan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy akan menculik mereka. Ya, di Madinah Allah Ta'ala menjadikan orang yang beriman menjadi kuat dengan pertolongannya. Dan juga diberikan mereka rezeki yang baik-baik, yaitu para penduduk Madinah menolong mereka dengan harta dan jiwa mereka. Itu pertolongan Allah, ya, dan dia mengingatkan hal yang demikian agar orang-orang yang beriman dari golongan muhajirin dapat bersyukur kepada Allah atas semua rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka, serta dapat menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dalam hadis Muslim, Anas bin Malik, ya, Rasulullah bersabda kepada Abu Thulhah, "Hai Abu Thulhah, berilah aku seorang pemuda di antara pemuda-pemudamu untuk melayaniku, dan akulah orang yang beruntung dibawanya kepada Rasulullah dengan membonceng di belakang Abu Thulhah untuk melayani beliau." Ya, demikianlah setiap beliau turun dari kendaraan, aku segera datang untuk melayaninya. Kemudian tak kala kami sampai di Bukit Uhud, beliau bersabda, "Bukit ini mencintai kita, dan kita mencintainya." Tak kala sudah dekat akan sampai ke kota Madinah, beliau berdoa, "Wahai Allah, ku jadikan negeri ini, yaitu antara kedua bukitnya yang berbatu-batu hitam, sebagai tanah haram, ya, seperti Ibrahim menjadikan tanah Mekah menjadi tanah haram. Ya, wahai Allah, berikanlah kemakmuran bagi penduduknya dalam soal pangan dan sandang mereka." Itu hadis Muslim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullah, jangan kalian mengkhianati Allah Ta'ala. La takhunullah war rasul, dan rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kalian jangan berkhianat terhadap amanat-amanat yang dipercayakan pada kalian. Wa antum ta'lamun, ya, padahal kamu mengetahui. Wa'lamu, ketahuilah annama amwalukum, bahwasanya sungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah fitnatun, fitnah cobaan. Wa annallaha, dan bahwa sungguhnya Allah indahu ajrun azim, di sisinya ada pahala yang besar. Sini Zuhri mengatakan bahwa ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundhir, ya, pada saat terjadi perang Quraidah, ya. Ia diutus Rasulullah sebagai mata-mata Bani Quraidah, namun setelah tiba di tempat Bani Quraidah, ia membocorkan semua rencana Rasul, yaitu semua orang Bani Quraidah akan diserang setelah dikepung selama 21 malam. Ya, akhirnya turun ayat. Ya, orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan pada kamu, sedangkan kamu itu mengetahui. Ya. Jadi Allah Ta'ala melarang orang yang beriman agar kiranya mereka itu jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Setiap orang yang beriman dilarang untuk mencintai segala apapun melebihi kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman itu harus mendahulukan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kewajiban kepada sesama makhluk, ya, seperti orang tua, suami, anak, harta, dan lain sebagainya. Dan mereka juga dilarang untuk mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada mereka. Amanat-amanat yang dipercayakan kepada mereka, fisik, harta benda, ilmu, keluarga, dan lain sebagainya, jangan sekali-kali amanat tersebut dipergunakan untuk kepentingan hawa nafsu atau kefasikan. Ya, akan tetapi segala yang diamanahkan Allah kepada manusia hendaklah digunakan untuk ketakwaan kepada Allah, karena telah jelas hukum-hukum Allah, ya, petunjuk-petunjuknya yang telah diterangkan dalam firman-firmannya, yaitu Al-Quran, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang telah mereka ketahui, ya, bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya, dan bagaimana ganjaran orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah. Ya, sesungguhnya harta dan anak-anak itu hanya sebagai cobaan keimanan, ya, cobaan keimanan bagi manusia. Ya, apakah mereka itu lebih memilih mengutamakan harta dan anak-anak, atau mereka memilih patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar, yaitu kenikmatan surga. Ya, di akhirat kelak, ya, di dunia juga mereka mendapatkan kebahagiaan. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ada 3 hal, siapa saja yang 3 hal itu ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, hendaklah seorang mencintai orang lain karena Allah. Yang ketiga, hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Bukhari. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, manusia seluruhnya. Ya, hadis Tirmidzi juga Rasulullah bersabda, bagi setiap suatu terdapat ujian. Ya, bagi tiap suatu itu ada ujian dan cobaan. Dan ujian serta cobaan terhadap umatku adalah harta benda. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan memberikan untuk kalian furqanan, pembeda antara yang benar dengan yang batil. Wa yukafir ankum, dan dia Allah akan menghapuskan dari kalian sayiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan dia Allah memberikan ampunan kepada kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu maha mempunyai anugerah yang sangat besar. Ini mengandung asma An-Nur, yaitu yang maha memberi cahaya, Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, Ar-Rauf, yang maha memberi rahmat, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ya. Jadi Allah Ta'ala berjanji kepada orang beriman bahwa apabila mereka itu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala diperintahkan, menjauhi yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberikan mereka furqan, yaitu pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Sehingga dengan furqan tersebut, orang-orang bertakwa akan dapat melihat dan membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga mereka dapat memilih kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala berjanji akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan mereka dan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar ya, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya. Wa id yamkuru bika, dan ingatlah ketika yamkuru bika, merencanakan tipu daya terhadapmu Muhammad, alladzina kafaru, itu orang-orang yang kafir Quraisy, liyusbituka, untuk mereka menahanmu, au yaqtuluka, atau mereka membunuhmu, au yukhrijuka, atau mereka mengusirmu dari Mekah, wayamkuruna, dan mereka membuat tipu daya untukmu, wayamkurullahu, dan Allah ya membalas tipu daya pula. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasul, yaitu ketika Allah Ta'ala menyelamatkan Rasul dari keinginan orang kafir Quraisy, yaitu ketika mereka memikirkan daya upaya untuk menangkap dan memenjarakan serta membunuh beliau atau mengusir beliau. Jadi mereka memikirkan tipu daya untuk melaksanakannya, akan tetapi Allah Ta'ala menggagalkan tipu daya mereka dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya orang-orang yang zalim. Sehingga tipu daya yang mereka rencanakan dibalas oleh Allah dengan tipu daya pula, sehingga gagal apa yang mereka rencanakan tersebut. Ya, hadis Imam Ahmad dari Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat di atas, ayat tadi. Ya. Dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya kepadamu, ia berkata. Jadi pada suatu malam orang-orang Quraisy bermusyawarah di Mekah. Sebagian mereka berkata, jika hari memasuki pagi, ikatlah Muhammad dengan tali. Sebagian lagi berkata bukan, akan tetapi bunuhlah. Sebagian lain berkata bukan, akan tetapi usir dan keluarkan dia. Lalu Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi atas hal itu. Maka Ali bin Abi Thalib tidur pada tempat tidur Rasulullah, sedangkan Nabi keluar sehingga sampai di Gua Sur. Sementara orang musyrik pada malam itu menjaga Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka menduga bahwa dia adalah Rasulullah. Jadi pada saat mereka memasuki pagi hari, mereka menyerbu. Ya, pada saat mereka melihat Ali, Allah Ta'ala mengembalikan tipu daya mereka. Dan mereka berkata, mana sahabatmu hai Ali? Ali menjawab, saya tidak tahu. Lalu mereka mengikuti jejak Rasulullah. Ya, setelah mereka sampai di bukit, mereka menjadi kebingungan. Lalu mereka menaiki bukit itu dan melewati gua. Mereka melihat pada mulut gua itu ada sarang laba-laba. Kemudian mereka berkata, seandainya dia memasuki di sini, pasti sarang laba-laba ini tidak ada. Padahal di dalam gua itu
Ada Rasulullah yang berdiam selama 3 malam. Itu hadis Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan ketika dibacakan kepada mereka, orang kafir Mekah, ayatuna, ayat-ayat kami, qalu, mereka berkata, qad sami'na, sungguh kami telah mendengar. Lau nasya'u, jika kami menghendaki laqulna, maka tentu kami dapat berkata misla hada, seperti ini, seperti Al-Quran ini. In hada, tidaklah ini illa kecuali asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, dongengan-dongengan orang purbakala. Wa id qalu, dan tak kala orang-orang musyrik berkata, Allahumma, ya Allah, in kana hada, jika ini, ya, yang dibawa Muhammad itu Al-Quran, huwal haqqu, ia adalah benar diturunkan min andik, dari sisimu, fa'amtir alaina, maka hujanilah di atas kami, hijaratan, dengan batu, minas sama, dari langit, awi'tina, atau datangkan kepada kami, bi'azabin alim, dengan siksaan yang pedih. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah itu liyu'adzibahum, dia akan menyiksa mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allah, dan Allah tidak mu'adzibahum, tidak menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, sedang mereka masih memohon ampunan. Ya. Sini ayat mengandung asma an-nur, yaitu yang maha memberi cahaya, ad-dar, maha memudaratkan, al-qadir, maha kuasa, ar-rahman, maha pengasih, as-sabur, maha sabar, al-halim, yang maha penyantun, al-ghafur, zat yang maha pengampun. Ya, al-halim itu maha penyantun, al-ghafur, zat yang maha pengampun. Ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul tentang kekufuran orang Quraisy, yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan seperti ini, seperti Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang purbakala. Padahal telah berulang kali Allah Ta'ala menantang mereka untuk mendatangkan satu ayat atau satu surat saja seperti yang ada dalam Al-Quran. Ya, lalu mereka tidak mampu melakukan. Dan mereka mengatakan, menuduh bahwa saya Muhammad telah belajar kepada orang yang di luar bangsa Arab tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dan mengatakannya kepada manusia seolah-olah seolah itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada manusia. Padahal Rasulullah sendiri adalah orang Arab yang tidak pandai membaca dan menulis. Ya, mana mungkin beliau belajar dengan orang-orang yang di luar bangsa Arab yang berbeda tulisan dan bacaan. Ya, itu tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang tidak benar kepada Rasulullah. Dan apabila mereka orang kafir Quraisy itu ditantang untuk membuat satu surat saja, niscaya mereka tidak sanggup. Lalu mereka berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi ini kebodohan dan keingkaran orang kafir Quraisy, ya, yang menyebabkan mereka itu mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya, karena mereka telah menentang Allah dengan perkataan yang tidak semestinya mereka katakan, yaitu meminta agar disegerakan azab yang pasti akan menimpa mereka. Ya, akan tetapi Allah Ta'ala berkali-kali tidak akan mengazab mereka karena Rasulullah dan orang beriman masih berada di antara mereka. Dan Allah pun masih menunggu untuk tidak segera mengazab mereka apabila mereka segera memohon ampun. Ya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada hambanya dan Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Ya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengasih
Maha Pengampun. Ya. Kemudian dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Allah menurunkan 2 keamanan kepadaku untuk umatku. Ya. Dan Allah berkali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Ya. Maka jika aku telah wafat, aku tinggalkan kepada mereka istighfar sampai hari kiamat. Ya, jadi ini hadis Tirmidzi. Ya, jadi Allah telah menurunkan 2 keamanan kepada Nabi, ya, untuk umat Nabi. Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Ya, kemudian Allah tidak akan mengadab mereka sedang mereka minta ampun. Ya. Jadi pesan Nabi, jika aku telah wafat, aku tinggalkan kepada mereka istighfar sampai hari kiamat. Jadi Allah tidak akan mengadab selagi orang itu memohon ampun. Kemudian dalam hadis Ahmad juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan berkata kepada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Rabb, aku akan terus-menerus membelokkan dan menggoda hamba-hamba-Mu selama nyawa mereka masih ada pada badan mereka. Lalu Allah menjawab, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan terus-menerus mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepadaku. Ya, itu hadis Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Sa'id. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah itu menyiksa mereka sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidaklah Allah itu menyiksa mereka wa hum yastaghfirun, sedang mereka itu masih memohon ampunan. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. وَمَا لَهُمْ, dan mengapa mereka Allah tidak yu'adzibahumullah, Allah tidak menyiksa mereka. Wahum yasudduna, padahal mereka menghalang-halangi manusia anil masjidil haram, ya, menghalang-halangi manusia untuk mendatangi Masjidil Haram. Wa makanu auliya'ahu, dan mereka bukan para penguasa Masjidil Haram. In auliya'uhu, ya, tidaklah para penguasanya itu auliya'uhu illa al-muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Di sini Ibnu Abza mengatakan bahwa setelah seluruh orang muslim hijrah ke Madinah, Allah menurunkan permulaan ayat ini. Ya, mengapa Allah tidak mengadab? Nah, ya, dan seterusnya untuk Masjidil Haram. Sesudah itu Allah mengizinkan mereka untuk membebaskan kota Mekah. Wa makana sholatuhum indal baiti, dan tidak lain sholat mereka di sekitar masjid Baitullah, yaitu Ka'bah, illa mukaan, kecuali berupa siulan, wa tasdiyatan, dan tepuk tangan. Fadzukul adzaba, maka rasakanlah siksaan bima kuntum takfurun, karena apa yang telah kalian ingkari. Jadi Ibnu Umar juga mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum Quraisy bertawaf di Baitullah sambil bertepuk tangan dan bersiul-siul pada zaman sebelum lahirnya Islam. Ya. Jadi ayat ini mengandung asma as-sabur, al-wahid, al-hafid, ad-dar. As-sabur, maha sabar, al-wahid yang maha esa, al-hafid yang maha menjaga, ad-dar yang maha memberi madarat. Jadi kedua ayat ini memberitahukan, ya, kepada Rasulullah SAW
dan orang-orang yang beriman bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu layak untuk diadab. Karena apa? Karena mereka telah menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, padahal mereka bukanlah orang yang berhak untuk menguasainya. Ya, karena sesungguhnya yang berhak menguasai Masjidil Haram adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ya, jadi mereka menganggap bahwa Masjidil Haram, dia menganggap bahwa Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Baitullah Ka'bah adalah milik mereka. Ya, di mana berhala-berhala mereka letakkan di dalam Ka'bah dan sekelilingnya. Ya, akan tetapi Allah Ta'ala tidak menimpakan azab kepada mereka disebabkan karena Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka. Seandainya saja bukan karena adanya Rasulullah dan orang-orang yang lemah dari orang-orang beriman yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Ta'ala ada di tengah-tengah mereka, pasti azab itu akan datang kepada mereka tanpa bisa ditolak. Jadi tidak diazabnya mereka itu karena di situ ada Rasulullah, ya, sama orang-orang beriman. Ya, jadi sebelum kedatangan Islam, orang-orang kafir Quraisy itu melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, ya, dalam keadaan telanjang sambil bersiul dan bertepuk tangan. Ya, itulah ibadah yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan ajaran yang dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, dan setelah kedatangan Islam, ya, Rasulullah pun disyariatkan untuk melakukan ibadah tawaf. Akan tetapi orang-orang kafir mengikuti setan untuk merusak syariat-syariat yang telah disampaikan oleh para nabi. Mereka mengingkari syariat-syariat tersebut, maka Allah Ta'ala akan merasakan kepada mereka azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka. Jadi syariat orang-orang kafir yang dilakukan itu ngarang sendiri, yang ngikutin setan, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para nabi-nabi zaman dahulu. Ya. Fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta-harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan agama Allah. Fasayunfiqunaha, maka mereka terus menginfakkan harta mereka, tsumma, kemudian takunu, jadilah pada akhirnya alaihim hasratan, atas mereka satu penyesalan. Tsumma, kemudian yughlabun, mereka dikalahkan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, ila jahannama yuhsyarun, ya, mereka kepada neraka jahanam mereka dikumpulkan. Ila jahannama yuhsyarun. Liyamizallah al-khabitha, karena Allah hendak memisahkan al-khabitha, yang buruk, kafir, musyrik, ya, minat thayyib, dari yang mukmin, yang baik, yang mukmin. Thayyib itu yang baik, itu yang mukmin. Wa ja'alal khabitha, dan dia Allah menjadikan yang buruk, ba'dahu ala ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain, fayarkumahu, lalu dia menumpukkan sebagian atas sebagian yang lain, jami'an semuanya, fayaj'alahu fi jahannam, maka dia menjadikan semuanya itu dalam neraka jahanam. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini mengandung asma apa? Al-Hadi, yang memberi petunjuk, Ad-Dar, yang memberi mudarat, Al-Muntaqim, yang maha mengancam, Al-Haq, yang maha benar. Jadi Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasul dan orang beriman bahwasanya orang kafir, apabila mereka membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, sehingga harta mereka habis, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, di mana mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta yang mereka nafkahkan tersebut, sehingga mereka akan merasa menyesal. Ya, jadi hal ini dikarenakan apa? Karena mereka tidak memadamkan agama Allah. Ya, sedangkan Allah Ta'ala akan selalu menjaga agamanya dari orang-orang yang merusak, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya, walau karihal kafirun. Ya. Jadi di dunia mereka akan dapat dikalahkan oleh orang-orang beriman, dan di akhirat kelak orang-orang kafir itu akan dimasukkan
ke dalam neraka jahanam, ya, dan di sanalah mereka akan dikumpulkan oleh Allah untuk merasakan adab dari apa yang telah mereka perbuat. Ya, jadi hal ini Allah Ta'ala berbuat karena Allah itu bermaksud untuk membedakan antara manusia siapa-siapa di antara mereka yang beriman dan siapa-siapa di antara mereka yang kafir. Ya, dan Allah Ta'ala menjadikan golongan orang-orang yang buruk itu ditumpuk satu dengan yang lainnya dan dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi mereka itu orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ya. Ulaika humul khosirun. Mereka lah orang-orang yang rugi. Qul lilladzina kafaru. Qul, katakan Muhammad lilladzina kafaru, kepada orang yang kafir. Ya, di sini maksudnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya. In yantahu, jika mereka itu berhenti dari kekafiran dan memerangi Nabi, yughfar lahum, maka diampuni bagi mereka. Maqad salaf, dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah lewat. Wa in ya'udu, dan jika mereka itu kembali memerangi Nabi, faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh madat berlaku bagi sunnah ataupun hukum Allah sunnatul awwalin untuk orang-orang yang terdahulu yang dibinasakan. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi fitnah, syirik, kekacauan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama ad-din kulluhu, semuanya lillah, hanya untuk Allah. Fa in intahau, maka jika mereka berhenti dari kekafiran, fa innallaha, maka sungguhnya Allah bima ya'maluna basir, ya, Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah maulakum, dia adalah pelindung kalian. Ni'mal maula, dia adalah sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ayat-ayat ini mengandung asma al-wahid, yang maha esa, al-ghafur, zat yang maha pengampun, ad-dar, zat yang maha memberi madarat, al-muntaqim, yang maha pengancam, al-basir, yang maha melihat, al-muhaimin, yang maha memelihara, al-mu'min, yang maha terpercaya. Ya. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada orang kafir bahwasanya jika mereka berhenti dari kekafiran, niscaya Allah akan mengampuni mereka, ya, dan dosa-dosa mereka yang sudah berlalu. Jadi maksudnya itu apabila mereka, orang-orang kafir itu berhenti dari kekafirannya lalu bertobat, ya, dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Karena di dalam Islam, apabila seorang itu sudah beriman dan masuk Islam, maka Allah Ta'ala tidak lagi menghitungkan dosa-dosa itu, tidak dianggap dosanya yang telah lalu. Ya. Sudah tobat ya bersih seperti bayi yang dilahirkan. Akan tetapi jika mereka kembali lagi kepada kekafiran, maka bagi Allah akan memperhitungkan dosa-dosa sebelum mereka masuk Islam. Dan dosa-dosa mereka setelah murtad dari agama Islam, yaitu kembali kepada kekafiran. Ya, itulah sunnah Allah yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Ya, terhadap orang-orang kafir, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman agar memerangi mereka. Supaya apa? Supaya tidak lagi ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata hanya untuk Allah. Yaitu bahwa tidak ada lagi Tuhan lain yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Dan syariat yang berlaku di dunia ini adalah syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian apabila mereka berhenti dari kekafiran, setelah mereka dapat dikalahkan
atau melihat tentang kebesaran-kebesaran Allah serta kekuasaan-kekuasaannya, lalu mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tobat betulan apa enggak? Ya. Oleh sebab itu, ya jangan sampai ya harus tahan diri kalian, jangan sampai memerangi mereka kembali meskipun Rasul dan orang tidak mengetahui isi hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang dapat melihat apa yang mereka kerjakan dan mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Ya. Tapi kalau mereka berpaling setelah keimanan dan kembali memerangi Rasul dan orang beriman, maka hanya Allah pelindung Rasul dan orang beriman. Ya, karena Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagi Rasul dan orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala akan melindungi Rasul dan orang yang beriman dari kezaliman orang kafir. Dan apabila mereka diperangi, maka Allah akan menolong mereka dengan menurunkan bantuan berupa malaikat yang diutusnya dari langit. Ya, dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, muttafaq alaih, Rasul bersabda, barang siapa yang berbuat baik di dalam Islam, maka apa yang dilakukannya pada masa jahiliyah tidak akan dihukum. Dan barang siapa yang berbuat buruk dalam Islam, maka mereka akan dihukum dari awal hingga akhir. Dalam hadis lain Sahih Muslim juga Rasul bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya berarti apa? Mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya. Sedangkan hisabnya, perhitungan amal perbuatan mereka terserah Allah Ta'ala. Hadis Sahih Muslim. Dari Bukhari Muslim juga Rasul bersabda, barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah Ta'ala menjadi tertinggi, maka dia itulah orang yang berada di jalan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dari hadis Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Usamah, Rasulullah juga bersabda pada Usamah, yaitu ketika terjadi peristiwa saat dia mengangkat pedangnya ke atas seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi Usamah tetap membunuhnya. Ya, kemudian ia menyampaikan kejadian itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda kepada Usamah, mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan apa yang akan kamu perbuat dengan kalimat la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Lalu Usamah berkata, wahai Rasulullah, ia mengucapkannya hanya untuk melindungi dirinya. Lalu Rasulullah bersabda lagi, apakah engkau telah membelah hatinya? Ya, dan Rasulullah terus-menerus mengulangi pertanyaan tersebut kepada Usamah. Kemudian Rasulullah bersabda, siapakah yang bisa menolongmu dalam menghadapi kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Ya. Usamah berkata, sampai-sampai ya, aku berangan-angan kalau saja aku tidak masuk Islam, ya, kecuali pada hari ini. Ya. Itu hadis Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dan dari Usamah. Wa in tawallau fa'lamu, dan jika mereka berpaling fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, bahwa sesungguhnya Allah maulakum, adalah pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong kalian. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Wa'lamu, dan ketahuilah annama ghanimtum, sesungguhnya yang telah kalian dapat dari rampasan perang min syai'in, dari suatu apapun, fa anna lillahi khumusahu, maka sungguhnya bagi Allah itu seperlimanya, walir rasuli, dan untuk Rasul, walidil qurba, dan untuk yang punya hubungan kerabat dengan Rasul, wal yatama, dan anak-anak yatim,
wal masakini, dan orang-orang miskin, wa banis sabil, dan musafir. In kuntum amantum billah, jika kalian beriman, telah beriman billah kepada Allah, wa ma anzalna, dan kepada yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami Muhammad, yaumal furqan, pada hari Furqan, hari perang Badar. Yaumal taqwal jam'an, pada hari di mana bertemu dua pasukan mukmin dan kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini mengandung asma Al-Hadi, itu zat yang maha memberi petunjuk, An-Nur, zat yang memberi cahaya, Al-Hafid, yang maha menjaga, Al-Qadir, yang maha kuasa. Jadi ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasul dan orang beriman bahwa sesungguhnya apa saja yang mereka peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah Ta'ala, Rasulnya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Sedangkan yang 4/5-nya adalah untuk orang-orang yang mengikuti peperangan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman agar mentaati hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, serta apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di hari Al-Furqan, yaitu di saat Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya kepada orang yang beriman pada waktu bertemunya dua pasukan pada perang Badar. Ya, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 319 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Dan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya, yaitu memberikan kemenangan atau memberikan kekalahan kepada suatu kaum. Dari Abdullah bin Shaqiq, dari seorang di mana ia mengatakan, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad, yang ketika itu beliau sedang berada di lembah Al-Qura, dan beliau sedang menawar seekor kuda. Lalu kutanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai ghanimah? Beliau menjawab, 1/5-nya untuk Allah Ta'ala, 4/5-nya untuk yang ikut berperang. Kutanyakan lagi, apakah tidak ada yang lebih berhak atasnya dari yang lain? Beliau menjawab, tidak. Dan tidak juga bagian yang engkau keluarkan dari sakumu itu, yang demikian itu engkau tidak lebih berhak dari saudaramu yang muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak dihalalkan bagiku ghanimah kalian meski hanya sekecil bulu ini, melainkan hanya 1/5, dan 1/5 itu pun dikembalikan pada kalian. Itu Abu Dawud dan An-Nasai. Kemudian dalam Bukhari Muslim, Rasulullah juga bersabda, aku memerintahkan pada kalian 4 perkara dan melarang kalian 4 perkara. Aku perintahkan pada kalian untuk beriman kepada Allah. Lalu bersabda, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah Ta'ala itu? Yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Ta'ala, dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, membayar zakat, menyerahkan 1/5 dari ghanimah. Ya, hadis Bukhari Muslim. Ya. Iz antum, tak kala antum kalian berada bil udwati dunya, di tepi lembah yang dekat dengan Madinah, wahum bil udwatil quswa, dan mereka kaum kafir di tepi jurang yang jauh dari Madinah, yaitu dekat laut. Warrakbu asfala minkum, warrakbu, sedangkan kafilah asfal lebih rendah minkum dari kalian.
Walau tawa'atum, jikalau kalian saling mengadakan perjanjian untuk perang, lakhtalaftum fil mi'ad, niscaya kalian berselisih dalam perjanjian itu. Walakin, akan tetapi liyaqdiyallahu amron, Allah hendak memutuskan amron suatu perkara kana maf'ula yang pasti dilaksanakan terjadi. Ya, dilaksanakan perkara yang pasti terjadi. Liyahlika man halak, agar binasa siapa yang binasa, an bayyinatin dengan bukti yang nyata, wa yahya man hayya, dan hiduplah siapa yang hidup, an bayyinatin dengan bukti yang nyata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la sami'un alim, sungguh maha mendengar, maha mengetahui. Di sini mengandung asma al-hadi, zat yang maha memberi petunjuk. Al-Qadir, yang maha kuasa. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Al-Muntakim, yang maha mengancam. As-Sami', yang maha mendengar. Al-Alim, yang zat yang maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul dan orang beriman tentang hari Al-Furqan, yaitu di hari ketika orang-orang beriman berada di pinggir lembah yang dekat dari Madinah, dan orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah dan dekat dengan Mekah. Ya, sedangkan kafilah yang di dalamnya terdapat Abu Sufyan, ya, dan membawa barang-barang dagangan berada di bawah kamu, yaitu dekat dengan pantai. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertemuan tersebut, karena masing-masing dari pasukan menjadi lemah mendengar jumlah orang-orang kafir yang banyak dan jumlah kamu sedikit. Akan tetapi Allah Ta'ala memutuskan sesuatu yang dikehendakinya melalui kekuasaannya. Maka Allah mempertemukan dua pasukan agar Allah dapat melakukan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu membedakan yang hak dengan yang batil, membedakan yang beriman dengan yang kafir. Ya. Jadi agar orang-orang yang binasa tersebut binasa dengan keterangan yang nyata, apakah dia syahid sebagai syuhada ataukah dia mati dalam kekafiran. Begitu juga orang-orang yang hidup, agar hidupnya itu dengan keterangan yang nyata pula. Yang beriman semakin teguh dengan keimanannya, dan yang orang-orang kafir diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Dan orang-orang yang kafir diberikan kesempatan untuk bertobat atau tetap dalam kekafirannya. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar doa-doa serta niat-niat setiap hambanya, dan maha mengetahui kepada siapa kemenangan itu akan dia berikan, dan kepada siapa kekalahan itu akan dia timpakan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam hadis, ya, Sa'ad bin Malik disebutkan, ya, ia menceritakan bahwa Rasulullah pernah pergi bersama orang-orang muslim dengan tujuan menghalang kafilah dagangan Quraisy, hingga Allah Ta'ala menyatukan mereka dan musuhnya pada saat yang tidak ditentukan. Kemudian Abu Sufyan bersama kafilahnya datang dari Sam. Lalu Abu Jahal keluar dari Mekah untuk menghalanginya dari Rasulullah dan para sahabat beliau. Ya, maka mereka pun akhirnya bertemu di Badar. Masing-masing pihak tidak menyadari tentara satu dengan lainnya. Ya. Sampai akhirnya bertemulah para penyedia minuman sehingga mereka saling menyerang. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga ketika sampai di dekat As-Safrah, ya, beliau mengutus Bas bin Amr, kemudian Adi ibnu Abi Az-Zakbah, Al-Juhainiyin, untuk mencari tahu berita tentang Abu Sufyan. Ya, maka mereka pun berangkat, sehingga ketika sampai di Badar, mereka berdua mengistirahatkan unta betina di tepi sungai yang di dalamnya terdapat batu-batu kecil. Ya, jadi kemudian mereka berdua itu mengisi tempat airnya yang dari kulit itu dengan air. Tiba-tiba mereka berdua mendengar
dua orang budak wanita bertengkar. Salah seorang dari budak tersebut mengatakan kepada temannya, berikan hakku. Nah, sedangkan yang lain berkata, sesungguhnya kafilah itu akan datang besok atau lusa, dan setelah itu aku akan memenuhi hakmu. Kemudian apa? Pertengkaran mereka berdua diselesaikan oleh Masjid bin Amr. Setelah berkata, engkau benar. Nah, kemudian hal itu didengar oleh Basbas bin Amr dan Adi ibnu Azakbah. Lalu keduanya duduk di atas onta mereka hingga akhirnya mereka mendatangi Rasulullah dan kemudian menyampaikan berita tersebut. Dan datanglah Abu Sufyan ketika mereka berdua telah kembali pulang. Ya, akhirnya Abu Sufyan memberikan peringatan dan maju ya, ke hadapan kafilahnya sambil berujar kepada Masjid bin Amr, apakah kamu mendapati orang asing datang ke sini, ke air ini? Masjid bin Amr menjawab, tidak, demi Allah. Tetapi aku melihat dua orang yang mengistirahatkan dua unta tersebut, dua untanya di tempat ini, dan mengisi tempat airnya dengan air di sini. Dan setelah itu keduanya pun pergi. Selanjutnya Abu Sufyan mendatangi tempat peristirahatan unta keduanya itu, Basbas dan Adi. Ya, kemudian mengambil kotoran unta dan memeriksanya. Ternyata di dalamnya terdapat biji kurma. Maka ia pun berkata, demi Allah, ini adalah makanan binatang orang Yasrib, orang Madinah. Yasrib itu Madinah. Ya, selanjutnya dengan cepat ia pulang kembali dan memukul wajah untanya dan kemudian berangkat melalui pesisir pantai. Sehingga ketika ia merasa telah menyelamatkan kafilahnya, maka ia pun mengirim utusan kepada kaum Quraisy dan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkan kafilah, harta, benda, dan kaum laki-laki kalian. Karenanya kembalilah kalian. Lalu Abu Jahal berkata, demi Allah, kami tidak akan kembali, sehingga kami mendatangi Badar. Dahulu Badar adalah salah satu pasar bagi masyarakat Arab. Nah, kami akan tinggal di sana selama 3 hari, bersenang-senang dengan berbagai macam makanan, menyembelih binatang, meminum khamr, mendengar suara musik yang dimainkan oleh penyanyi, sehingga bangsa Arab mendengar kedatangan kami dan perjalanan kami. Sehingga setelah itu mereka akan senantiasa gentar terhadap kami. Kemudian Akhnas bin Syuraik berseru, hai Bani Zahra, sungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkan harta benda kalian dan Allah Ta'ala juga telah menyelamatkan sahabat kalian, maka kembalilah kalian dan taatilah ia. Kemudian Bani Zahra pun kembali pulang sehingga mereka dan Bani Adi tidak sempat menyaksikan Badar. Ya, setelah mendekati Badar, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, dan beberapa orang sahabatnya. Mereka harus mencari informasi untuk beliau. Lalu mereka menangkap 2 orang dari penyedia air itu, ya, untuk kaum Quraisy itu, yaitu seorang anak dari Bani Sa'id bin Al-Ash dan seorang dari Bani Al-Hajjaj. Ya. Kemudian mereka membawa kedua anak tersebut kepada Rasulullah dan mereka melihat beliau sedang mengerjakan sholat. Ya. Jadi para sahabat Rasulullah itu bertanya kepada kedua anak tersebut, milik siapa kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah penyedia air untuk orang-orang Quraisy. Jadi mereka mengutus kami untuk menyediakan air bagi mereka. Maka orang-orang tidak percaya akan pernyataan kedua anak itu. Dan mereka berharap agar keduanya itu mengaku bahwa mereka adalah orangnya Abu Sufyan. Sehingga mereka pun memukul kedua anak tersebut. Ya. Ketika hendak menjatuhkan keduanya, maka keduanya mengaku seraya berkata, benar, kami memang milik Abu Sufyan. Setelah itu mereka pun meninggalkan keduanya, sedangkan Nabi mengerjakan rukuk dan sujud 2 kali. Lalu beliau salam dan selanjutnya bersabda, mereka berdua berkata jujur kepada kalian. Ya, akan tetapi kalian telah memukuli mereka. Dan mereka, jika mereka berbohong kepada kalian, maka kalian akan melepaskannya dan percaya kepada mereka. Demi Allah, mereka berdua adalah milik orang-orang Quraisy. Keduanya telah memberitahuku tentang keadaan orang Quraisy, bahwa orang-orang Quraisy itu berada di balik bukit pasir yang berada di pinggir lembah yang jauh. Ya.
Kemudian lebih lanjut Rasulullah bertanya kepada keduanya, berapa jumlah mereka? Jumlah mereka sangat banyak. Jawab mereka. Apa saja persiapan mereka? Tanya beliau selanjutnya. Kami tidak mengetahuinya, sambut mereka. Lalu beliau menanyakan, berapa banyak mereka setiap hari menyembelih hewan? Ya, terkadang 1 hari 9 ekor, terkadang juga 10 ekor per hari. Ya, jawab mereka. Maka Rasulullah bersabda, berarti jumlah mereka sekitar 909, 900 sampai 1000. Ya, setelah itu beliau berkata kepada keduanya tersebut, siapa tokoh terhormat di kalangan kaum Quraisy? Keduanya menjawab apa mereka? Uqbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, ya, Abu al-Bahtari bin Qisam, Hakim bin Hisham, Naufal bin Kuwailid, Al-Haris bin Amir bin Naufal, Taimah bin Adi bin Naufal, Nadar bin Al-Haris, ya, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jar bin Qisam, Umayyah bin Kalaf, Nabih bin Munabih, dan yang keduanya adalah putra Al-Hajjaj, Suhail bin Amr dan Amr bin Abdiwud. Ya, jadi selanjutnya Rasulullah menemui orang-orang dan mengucapkan salam, kemudian berujar, inikah Mekah yang telah mencampakkan buah hatinya untuk kalian. Jadi kemudian Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Rasul, ketika orang-orang bertemu pada saat terjadinya perang Badar, ya Rasulullah, maukah engkau kami bangunkan sebuah kemah sebagai tempatmu, dan kami bawa hewan tungganganmu untuk beristirahat di kandang. Lalu kita hadapi semua musuh-musuh kita. Jika Allah Ta'ala memenangkan dan memuliakan kita, maka yang demikian itulah yang kita harapkan. Dan jika tidak, maka duduklah engkau di atas hewan tungganganmu yang diikuti oleh kaum-kaum kami. Ya, demi Allah, telah banyak kaum yang meninggalkanmu, akan tetapi cinta kami kepadamu tidak lebih besar daripada cinta mereka. Ya, seandainya mereka mengetahui bahwa engkau akan turun ke medan perang, niscaya mereka tidak akan meninggalkanmu. Ya, bahkan mereka akan menolong dan membantumu. Maka Rasulullah pun memujinya dengan kebaikan, dan mendoakannya. Selanjutnya dibangunlah sebuah kemah yang di dalamnya hanya ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar saja. Kemudian kaum Quraisy itu pun berangkat, hingga ketika pagi tiba, mereka beranjak menuju ke suatu lembah, dan diketahui oleh Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, inilah kaum Quraisy yang datang dengan kesombongan dan keangkuhan. Mereka menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, hancurkanlah mereka esok pagi. Ya, itu hadis Ibnu Jarir dari Umar bin Ishaq. Ya. Wa innallaha lasamiun alim. Ya. Jadi liyahlika man halak, agar binasalah siapa yang binasa, an bayinatin dengan bukti yang nyata, wa yahya, dan hiduplah man hayya, siapa yang hidup, an bayinatin dengan bukti yang nyata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lasamiun alim, sungguh maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, diulang selawase.